Selamat malam pemirsa, inilah One on One bersama saya Tiara Harahap, bersama juga dengan tamu One on One yang spesial malam hari ini. Pemirsa, beliau ini adalah sosok yang sempat duduk di kursi pemerintahan sebanyak 3 kali dan di pemerintahan Prabowo Subianto ini kembali dipercaya untuk bergabung di dalam Kabinet Merah Putih. Kita akan langsung sapa saja Prof. Yusril Iza Mahendra yang merupakan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Hak Permasyarakatan Indonesia. Prof. Yusril, Pak Menko, selamat malam, sehat ya? Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah retreat kemarin baru sehat ya, Pak Menko ya? Retreat kemarin membuat kita sehat juga, membuat kita sehat. Ikut latihan militer secara sebentar begitu ya. Pengalaman yang baru tentunya ya, Pak Menko ya? Betul. Baik, Pak Menko, ini kan kembali dipercaya untuk kemudian ini berada di lingkaran pemerintahan, apalagi bidangnya juga di bidang hukum, begitu ya. Untuk 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka, ini apa langkah ke depannya yang akan dilakukan? Ya, pertama-tama memang Pak Prabowo itu sudah merumuskan Astacita, jadi 8 cita-cita yang menjadi program beliau. Yang pertama sekali adalah memperkuat falsafah negara Pancasila, demokrasi dan HAM. Dan itu sangat berkaitan dengan kementerian koordinator yang saya pimpin sekarang ini. Di samping juga ada hal-hal lain yang dalam Astacita itu terkait dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang harmoni, tertib, aman, damai, toleransi beragama ditingkatkan dan sebagainya. Pada akhirnya memang tujuan yang ingin beliau capai itu adalah kita melangkah untuk mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Ya, kita menjadi sebuah negara maju dengan pendapatan per kapita di atas 14.000 dolar Amerika Serikat, dan itu hanya bisa dicapai dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8%. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% itu, kita tentu harus kerja keras, ya, mendayagunakan segala kemampuan dan potensi yang kita miliki, tapi semua itu tentu harus ditopang oleh adanya norma-norma hukum yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, dan hukum itu ditegakkan dengan konsisten, dan dengan cara itu sebenarnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi, investasi akan berjalan, dan masyarakat merasakan bahwa ada keadilan, ada kepastian hukum. Tapi kan di posisi ini Pak Menko, ini kan cakupannya lumayan banyak ya, ada hukum di sana, kemudian juga imigrasi, permasyarakatan, begitu. Notes atau mungkin pesan dari Pak Prabowo yang mungkin disampaikan langsung kepada Pak Menko ini apa saja? Ya, pesan beliau supaya kita fokus, ya, sebab ini kementerian besar sekali. Dulu pada tahun 1999 sampai 2004 saya pernah menjadi Menteri Perundang-undangan, Menteri Kehakiman dan HAM, ada 8 direktorat jenderal, ya, ada lebih dari 12 pejabat eselon 1, dan saya pada waktu itu berumur 40 tahun memimpin kementerian yang sangat besar di pemerintahan, dan memang sangat melelahkan. Karena misalnya antara imigrasi dengan hak kekayaan intelektual itu beda. Antara imigrasi dengan pemasyarakatan juga dua hal yang sebenarnya berbeda. Karena itu sekarang dipisah menjadi 3. Jadi ada Menteri Hukum yang memang spesifik dalam pembangunan norma hukum, ada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menangani keimigrasian dan narapidana, lalu yang ketiga adalah Kementerian Urusan HAM, dan di atasnya itu ada Menteri Koordinator yang mengkoordinasikan 3 kementerian itu sehingga fokus dalam bekerja dan dapat dengan cepat mencapai sasaran yang digariskan oleh Bapak Presiden. Baik, Pak Presiden Prabowo Subianto kan sebelumnya beberapa waktu yang lalu juga sudah menegaskan ya kepada jajaran di kabinetnya begitu untuk bersih-bersih. Nah, ini langkah pertama yang mungkin difokuskan untuk bersih-bersih tersebut ini apa, Pak Menko? Ini tekad yang sangat kuat dari Presiden untuk menegakkan hukum, terutama dalam memberantas korupsi, judi online, lalu kemudian penyelundupan narkotika, kejahatan narkoba. Jadi 4 jenis kejahatan ini mendapatkan perhatian yang khusus dari Presiden untuk diambil satu langkah-langkah yang keras dan sistematik untuk memberantasnya. Jadi kita melihat dalam beberapa hari ini polisi kemudian mengambil langkah-langkah, ya, menangkapi mereka yang terlibat dalam judi online itu,
dan kemudian juga pemerintah juga akan terus meningkatkan upaya seperti blocking terhadap internet ya, karena judi online ini juga termasuk kejahatan cybercrime dan itu lintas negara. Ya, dia sebagai bahkan bisa dikatakan itu transnational organized crime ya, jadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Dan kita memang harus keras menghadapi ini, dan kita juga harus bekerja sama dengan negara-negara tetangga yang punya visi yang sama dalam memberantas perjudian ini. Sepertinya negara tetangga kita Filipina misalnya mengambil langkah yang keras di bawah Presiden Marcos dalam memberantas judi online ini, karena betul-betul ini memiskinkan masyarakat kita. Ya, cukup besar dana yang saya lupa berapa angkanya, tapi sudah sampai ratusan triliun juga dana yang tersedot dalam judi online ini, dan uang itu menguap ke luar negeri. Dan rakyat kita tambah miskin karenanya. Selain itu juga yang menjadi concern Presiden adalah masalah penyelundupan, terutama penyelundupan terhadap sumber daya alam kita, baik mineral maupun non mineral, yang dengan sendirinya itu mengurangi pendapatan negara dari segi perpajakan, biaya keluar dan lain-lain. Dan yang terakhir juga adalah perhatian yang sangat kuat dari Presiden untuk melanjutkan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Dan saya sendiri beberapa hari yang lalu mengadakan pertemuan koordinatif dengan KPK, dengan pimpinan KPK untuk melihat permasalahan-permasalahan apa yang kita hadapi, kelemahan-kelemahan kita ada di mana untuk memberantas korupsi ini. Dan mereka memberikan masukan kepada saya untuk pemerintah segera membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset ya, yang memang sudah diserahkan oleh Pak Jokowi ke DPR tahun 2023 yang lalu, tapi sampai sekarang belum dibahas. Ya, mungkin setelah anggota DPR yang baru sekarang dilantik, mereka akan start membahas ini, dan pemerintah sebenarnya sudah siap. Artinya sudah akan ada pembicaraan dengan DPR berkaitan dengan RUU. Karena sudah diserahkan oleh Presiden Jokowi, dan Pak Prabowo ini kan meneruskan kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi, termasuk juga kebijakan dalam pembangunan hukum. Karena itu pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk menarik kembali rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah diserahkan ke DPR. Tinggal kita menunggu begitu DPR mengundang pemerintah untuk membahas, ya tentu Presiden akan menunjuk, mungkin saya, mungkin juga Menteri Hukum, mungkin juga Jaksa Agung yang akan terlibat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini. Selain itu juga kita memang dari segi kami adalah mempercepat pembentukan undang-undang, ya, reformasi di bidang peraturan perundang-undangan dalam memberantas korupsi, penyelundupan, judi online, dan juga yang harus kami lakukan sekarang adalah menyusun beberapa undang-undang terkait dengan pelaksanaan KUHP nasional yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR beberapa waktu yang lalu, karena pada tahun 2026 yang akan datang KUHP baru ini sudah harus dilaksanakan untuk menggantikan KUHP warisan kolonial pemerintah Belanda dahulu. Pak Menko, menarik tadi setelah Anda singgung mengenai RUU perampasan aset begitu ya. Ini sebenarnya mekanismenya akan seperti apa nantinya? Ya, ini sesuatu yang sama sekali baru, dan saya walaupun background pendidikan saya itu hukum tata negara, tapi saya coba juga untuk mendalami aspek-aspek hukum pidana yang tertuang di dalam rancangan undang-undang perampasan aset itu. Ini merupakan hal yang sama sekali baru menurut pandangan saya, oleh karena selama ini yang kita kenal itu adalah penyitaan, itu dalam proses penyidikan dan penuntutan. Jadi itu sebagai satu barang bukti, itu disita oleh penyidik, dan itu biasanya disimpan di tempat tertentu di rumah barang sita negara, dan itu dihadirkan sebagai barang bukti di pengadilan. Nanti apabila sudah diputuskan, kita lihat seperti apa putusan hakim. Kalau hakim mengatakan misalnya menghukum terdakwa katakanlah 12 tahun penjara, lalu barang bukti dirampas untuk negara. Kalau narkotik misalnya, barang bukti dirampas untuk negara dan dimusnahkan. Tapi kalau uang korupsi, masa uang dimusnahkan kan? Jadi itu dirampas dan dikembalikan kepada negara. Nah, sebenarnya sudah ada UN Convention Against Corruption yang saya dulu tanda tangani, menyatakan Indonesia sebagai pihak dari konvensi itu. Kita sudah meratifikasinya juga belakangan. UN Convention Against Corruption itu ada pasal-pasal tentang asset recovery yang belum
adopsi ke dalam sistem hukum nasional kita, tapi kita sudah mengambil satu langkah yang lebih progresif, yaitu mendraft rancangan undang tentang perampasan aset ini. Jadi dia bukan penyitaan, bukan juga perampasan melalui putusan pengadilan, tapi RUU ini memberikan kemungkinan bagi penegak hukum untuk melakukan perampasan terhadap kekayaan, aset yang diduga hasil kejahatan. Itu tidak semata-mata hasil korupsi, tapi kejahatan-kejahatan lain yang tentu ada mekanismenya supaya tidak sembarangan ya. Jangan sampai kita asal merampas harta kekayaan orang, mentang-mentang kita menduga ini hasil kejahatan, tapi sebenarnya belum tentu kan. Karena itu saya mengatakan bahwa aspek keadilan, ya, aspek kepastian hukum, dan aspek hak asasi manusia itu harus menjadi concern kita dalam menyusun membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset ini supaya tidak timbul kesewenang-wenangan. Baik. Ya, dan bisa aja ada polisi, ada jaksa, atau siapapun aparat penegak hukum mungkin karena kesel sama orang terus disita dengan alasan ini hasil kejahatan. Dan itu saya lihat dalam praktek terjadi misalnya undang-undang TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang. Itu biasanya terkait dengan pidana pokok. Jadi orang mencuri terus ada uang hasilnya beli mobil misalnya kan, atau orang korupsi terus korupsi itu beli properti. Nah, kejahatan ini dituntut bersama-sama, tapi harus kita lihat limit waktu, karena korupsi itu umumnya terkait dengan jabatan. Orang jadi anggota DPR dapat suap, orang jadi bupati kemudian mengkorupsi uang negara, lalu uangnya itu dibelikan rumah. Nah, jangan kita karena mengasah orang korupsi kita sita semua hartanya. Sejak kapan dia jadi bupati? Misalnya jadi bupati tahun 85, tahun 90, dia sudah punya rumah itu tahun 70. Nah, artinya tidak mungkin rumah itu hasil korupsi, tapi dalam praktek seringkali sita semua. Nah, ini saya kira itu bisa digugat ke pra-peradilan karena salah sita ya. Baik. Dan karena hal-hal seperti itu bagaimanapun hukum harus ditegakkan, tapi keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia, karena hak milik itu sesuatu yang sangat dihormati di dalam HAM, dan karena itu tetap harus kita junjung tinggi. Pak Menko, tapi berbicara mengenai RUU perampasan aset yang tadi sudah sempat disinggung, kalau menurut Anda, tapi apakah ini cukup memberikan efek jera bagi para pelakunya? Ini akan seperti apa? Tentu ini bukan satu-satunya cara, ya. Oleh karena sekeras apapun hukum yang kita buat dan sekeras apapun pelaksanaan hukum itu kita lakukan, dia tidak akan menghabiskan kejahatan itu sendiri. Kita bermimpi kalau kita mengatakan kejahatan itu akan hapus dari muka bumi ini, karena kalau kita membaca Al-Quran sebagai satu contoh atau membaca kitab Bible juga, disebutkan di dalamnya itu bahwa kejahatan itu adalah sesuatu yang inherent dengan manusia, ya. Kita kisah Nabi Adam, anak-anaknya itu sudah ada kejahatan, dan kejahatan itu inherent dengan manusia. Dan karena itu sampai kapanpun kejahatan tetap ada. Cuman kita harus berupaya bagaimana caranya kita meminimalkan kejahatan itu supaya tidak terjadi. Kalau di dunia ini sudah tidak ada kejahatan, ya kita sudah hidup di akhirat, sudah hidup di surga kita ya. Tapi ya itulah dunia ini, ada kejahatan, ada kebaikan, ya supaya juga ya kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan supaya Allah itu menguji di antara manusia ini siapakah yang paling baik amalannya. Jadi karena ada kejahatan kebaikan, kita punya perjuangan dan kita akan memilih sesuatu. Nah, tapi kita sebagai negara tentu berpikir bagaimana kita, negara itu sebagai organisasi kekuasaan, dia berwenang menciptakan norma hukum dan dia berwenang memaksakan norma itu supaya berjalan ya, terhadap setiap orang yang ada di dalam negara itu. Nah, tapi ya langkah hukum yang keras itu tidak seluruhnya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan saya kira soal korupsi ini pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan, dan mempersiapkan moralitas akhlak manusia supaya dia itu tidak mau melakukan korupsi ya karena dia akan malu dengan dirinya sendiri, atau orang itu disuruh beriman beragama dalam-dalam, nanti dia yakin wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya siapa berbuat kebaikan sekecil apapun akan dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya juga sekecil apapun kejahatan akan dibalas dengan setimpal dengan kejahatannya. Dan dia percaya bahwa hidup ini nggak di dunia ini aja, di dunia bisa lolos, tapi kalau sudah mati di akhirat akan diadili, dia nggak bisa mengelak lagi. Jadi iman itu
bisa memperkuat moralitas, dan moralitas itu mencegah orang dari perbuatan jahat, termasuk perbuatan korupsi itu. Jadi saya kira upaya kita memberantas korupsi harus melibatkan orang tua, pendidik, alim ulama, tokoh-tokoh Sama-sama agama, semuanya semuanya. bekerja sama Ya. begitu ya Pak Menko ya? Sehingga ya seperti kita lihat mentalitasnya orang Ya. Jepang ya. Kalau kita baca sejarahnya orang Jepang itu baru kayak sekarang, itu sejak zaman Meiji. Ya, apalagi zamannya Shogun Tokugawa katanya. Itu sangat keras. Orang tuh kalau mencuri langsung dipenggal lehernya. Akhirnya orang Jepang itu ketakutan. Sampai hari ini kalau kita di Jepang, kita ketinggalan dompet, kita ketinggalan apa di kereta api, dompet kita Semua jatuh. aman begitu ya, Kita Pak pulang Menko? aja, nanti ada yang ngantarin, polisi ngantarin ke rumah. Orang tidak mau mencuri itu karena, nah kalau akhlaknya itu sudah baik seperti itu, sebenarnya hukum itu tidak terlalu keras-keras amat. Ya. Artinya orang itu beriman itu mendorong kepatuhan pada moral, dan moral yang baik itu akan mendorong kepatuhan kepada hukum. Nah, jadi kalau cuman kita bikin 1000 KPK, tangkapin koruptor-koruptor, tapi akhlak orang tidak dipelihara, sistem tidak dibangun, nggak bisa-bisa juga. Ya, sebab saya selalu bilang gini, dalam sistem yang baik ya, itu orang jahat itu akan terpaksa jadi orang baik, ya kan? Ya, tapi dalam sistem yang buruk, orang baik akan terpaksa juga jadi orang jahat. Baik, seperti yang tadi sudah disebutkan ya Pak ya. Artinya semuanya harus bekerja sama dengan baik, dan bukan tidak mungkin Indonesia akan seperti Jepang nanti ya, Pak Yusril ya. Baik, kita akan lanjutkan nanti dialog kita usai jeda. Pemirsa, One on One akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Ada kembali di One on One, pemirsa masih bersama dengan Prof. Yusril Iza Mahendra. Prof, kita bisa lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Nah, kalau berbicara mengenai yang sekarang sedang ramai, Prof, mungkin saya juga akan sedikit konfirmasi bahwa ada permintaan dari Menteri Hak Asasi Manusia sebanyak 20 triliun begitu ya, permintaan anggaran lebih. Nah, yang kemudian muncul di tengah masyarakat ini Pak Menko, apa iya membutuhkan 20 triliun dan sebenarnya rinciannya itu untuk apa saja? Ini bagaimana? Iya, mungkin kalau untuk Kementerian Urusan HAM sendiri tidak akan tersedia anggaran sebesar itu ya. Tapi harus kita ingat bahwa hak asasi manusia itu kan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dari Pak Natalius Pigai sebagai Menteri Urusan HAM. Jadi misalnya itu kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan itu kan harus berbasiskan hak asasi manusia. Bagaimana pendidikan itu mulai dari SD sampai ke universitas itu materi HAM diajarkan supaya rakyat itu mempunyai kesadaran, pengetahuan dan kesadaran tentang HAM. Kemudian disiplin di sekolah-sekolah ya. Disiplin itu kan harus dimulai dari antri ya. Orang antri ya, yang paling depan dilayani, yang belakang harus lurus antri. Sekarang kan kita lihat orang antri nggak ada, orang dilewati aja seenaknya. Akhirnya dia tidak bisa menghargai orang lain. Nah, tidak bisa menghargai hak-hak orang lain. Yaitu adalah cikal bakal terjadinya pelanggaran HAM di tengah-tengah masyarakat, itu satu. Kemudian polisi harus melakukan penegakan HAM juga, melindungi warga oleh kejahatan yang lain. Oleh karena setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, ya. Tapi tidak semua pelanggaran HAM itu dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Kalau pelanggaran HAM yang berat itu macam-macam ya, misalnya genosida, kemudian pembunuhan massal, penghapusan etnik, ya, kemudian penyiksaan, nah kejahatan perang, war crime itu dan lain-lain lah, termasuk juga penculikan, penghilangan paksa, extrajudicial killing itu termasuk pelanggaran HAM. Tapi kalau misalnya kita copet uang orang 100.000 rupiah itu pelanggaran HAM, kan karena hak milik itu melekat dengan dia harus dilindungi. Nah, jadi kalau di total seperti itu 20 triliun bisa lebih. Cuman kalau yang ditangani langsung oleh Pak Natalius ya mungkin tidak akan sebesar itu. Dan tentu aspirasi beliau supaya ada anggaran yang besar, supaya kementeriannya dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab, itu sangat kita hormati. Niat beliau yang tulus untuk membangun HAM itu kita hargai. Tapi ya bagaimana pembahasan anggaran itu kan nanti dibicarakan dengan Bappenas dan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. Nah, berkaitan dengan pembahasan itu, mau di sini, itu sudah pernah dibahas dengan Pak Menko kah atau bagaimana? Sudah sejauh apa sebenarnya? Jadi kita ini sekarang masih menggunakan anggaran yang lama, anggaran dari Pak Jokowi. Dan walaupun APBN yang baru itu kan sudah disahkan oleh pemerintah Pak Jokowi, tapi baru dipakai, baru berlaku nanti 1 Januari tahun 2025. Jadi sekarang ini ada sisa anggaran. Ya, saya sudah diberitahu, kami sudah diberitahu oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, ada lebih kurang kalau saya tidak salah sekitar 470 triliun sisa anggaran itu yang belum terpakai. Jadi kementerian-kementerian silahkan mengajukan programnya untuk menggunakan sisa anggaran ini. Kalau sekiranya anggaran itu tidak terpakai, ya tentu akan digunakan untuk anggaran tahun yang akan datang. Nah, sementara kita tahu bahwa dulu itu kan anggaran itu adalah anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sekarang dipecah jadi 4. Ada Menko, ada 3 kementerian. Dan ini ada di mana anggarannya? Ya, seperti anggarannya Pak Natalius itu, anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu masih melekat kepada Kementerian Hukum dan HAM. Nah, seperti saya, anggarannya itu masih melekat ke Menko Polhukam. Ya, karena kan saya bukan pemecahan dari Kementerian Hukum dan HAM, tapi itu pemecahan dari Menko Polhukam dibagi 2. Ya, Menko Polkam dan Menko Hukum dan HAM plus Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi sebagian anggarannya itu masih ada di sana di Polhukam. Dan ini akan kita gunakan maksimal dan seefisien mungkin sampai dengan berakhirnya anggaran tahun 2024 sekarang ini. Jadi sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Jadi yang sisa anggaran itu pun hanya untuk anggaran rutin. Apalagi seperti saya di Menko tidak terlalu operasional kan. Tapi Pak Natalius juga barangkali tidak terlalu banyak operasionalnya. Tapi seperti Pak Agus, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan kan operasional betul. Imigrasi harus dilayani orang di semua tempat immigration checkpoint.
napi-napi harus dikasih makan tiap hari, itu anggarannya tetap berjalan. Tapi kalau saya sebagai menteri koordinator kan tidak operasional. Jadi bagaimana mengkoordinasikan, mensinkronkan program supaya berjalan dan kita awasi. Nah, jadi seperti itulah kira-kira gambarannya. Baik. Nah, menarik tadi kan sudah disebutkan, bahkan kalau kita menyelesaikan atau berbicara mengenai pelanggaran hak asasi manusia saja bisa jadi lebih dari 20 triliun tersebut begitu ya. Ini kan juga ini juga sebenarnya senada juga dengan data ya dari Komnas HAM yang menyebutkan pelanggaran sendiri ini sebenarnya sudah mencapai lebih dari 1.200 pelanggaran HAM. Nah, ini data yang masuk atau mungkin yang diterima sempat dipelajari oleh Pak Menko, ini seperti apa? Ya, kita menyerahkan kepada Komnas HAM kan untuk melakukan program-program baik sosialisasi maupun perlindungan terhadap HAM itu sendiri, maupun juga melakukan monitoring terhadap program-program HAM yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Walaupun sebenarnya tugas pokok melindungi, memajukan HAM itu adalah tugas pemerintah, walaupun dia merupakan tugas dan kewajiban dari setiap orang. Ya, tapi pemerintah berkewajiban di depan, dan Komnas itu sudah dibentuk sejak lama sekali dan sudah ada dalam UUD 45 sekarang kan, dan dengan tugas-tugas tertentu, dan pemerintah tentu memanfaatkan hasil-hasil yang monitoring yang dilakukan oleh Komnas HAM. Bahkan kadang-kadang juga Komnas dengan keras menyampaikan semacam komplain gitu ya terhadap temuan-temuan mereka di lapangan yang mengatakan terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM yang mereka melakukan penyelidikan untuk itu. Jadi bukan termasuk penyidikan ya, melakukan satu penyelidikan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seperti yang disampaikan Pak Natalius itu, kalau di satu daerah terjadi pengabaian hak-hak anak-anak misalnya untuk memperoleh kesehatan, memperoleh pendidikan sampai enggak sekolah, itu pun sudah salah bentuk pelanggaran HAM, karena itu kan hak dari setiap orang untuk memperoleh pendidikan, hak setiap orang memperoleh kesehatan. Kalau semuanya itu dilihat dari perspektif HAM, tiap hari kita melihat terjadi pelanggaran HAM. Tapi mungkin yang dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM itu kasus-kasus tertentu yang mereka sendiri sudah punya pedoman untuk itu, misalnya katakanlah misalnya terjadi tindakan aparat yang berlebihan ya, yang kita lihat misalnya di daerah tertentu ya, kemudian terjadi semacam penyiksaan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan, atau misalnya aparat itu bertindak tidak terukur lagi, misalnya mengatasi demo lalu kemudian terjadi tindak kekerasan. Itu oleh Komnas diinvestigasi, lalu dilakukan penyelidikan dan dicatat sebagai satu pelanggaran HAM dan bisa disampaikan pada pemerintah. Ya, kami tentu dengan seksama mengikuti apa yang disampaikan oleh Komnas, walaupun kami sendiri mengambil inisiatif juga untuk mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran HAM, apalagi sampai terjadi pelanggaran HAM yang berat di tengah-tengah masyarakat. Itu kita betul-betul sangat hati-hati supaya hal-hal pelanggaran HAM berat itu tidak terjadi. Baik, selain pelanggaran HAM tadi juga yang sudah kita dengar sama-sama, Pak Menko sempat menyebutkan dan menyinggung sedikit adanya fokus begitu ya terhadap lembaga permasyarakatan saat ini. Itu yang nantinya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Izin Pak Menko, kita harus jeda terlebih dahulu. One akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Anda masih di One on One, pemirsa, dan kami akan melanjutkan perbincangan. Pak Menko, kalau kita berbicara mengenai pelanggaran HAM, ini sebenarnya kan tidak hanya terjadi di luar saja, tetapi di lembaga permasyarakatan ini sering sekali, terutama di tahun 2024 ini sering sekali terjadi pelanggaran HAM, terutama di lembaga permasyarakatan, di dalam malahan. Ini seperti apa? Ya, yang diduga pelanggaran HAM itu sebenarnya penyiksaan ya, kemudian juga tidak dipenuhinya hak-hak dasariah yang dimiliki oleh seseorang. Jadi bisa apalagi over kapasitas itu kan dianggap tidak manusiawi. Itu yang jadi karena tidak permasalahan saat ini manusiawi ya, dianggap Prof. juga salah satu bentuk dari pelanggaran HAM. Ya. Tapi ya bukan pelanggaran HAM yang berat lah. Ya, kalau pelanggaran HAM yang berat itu misalnya napi disiksa, napi nggak dikasih makan seminggu, itu sih belum dengar saya terjadi ya. Tapi ya setelah concern kita kepada HAM itu begitu tingginya, maka pelaksanaan pemidanaan itu juga harus menghormati hak-hak asasi seseorang. Nah, sekarang ini kita itu kan sudah agak mengubah kebijakan kita dalam pemberian sanksi pidana itu. Kalau kita menggunakan KUHP kolonial Belanda kan orang itu dipenjara sekian tahun, penjara sekian tahun, penjara sekian tahun. Nah, penjara itu kan penjeraan. Jadi orang itu dikurung, ya dibatasi hak-haknya, kalau perlu digebukin misalnya supaya jera. Ya. Ya, kita kan sekarang ini sudah mensahkan KUHP baru ya, dan KUHP baru itu akan berlaku setahun lagi, tahun 2026. Ya, konsep pembidanaannya itu lebih kepada istilah itu restoratif justice ya. Bagi banyak orang yang belajar di proses hukum yang otaknya itu dicuci otak sama orang barat, lalu dia menganggap bahwa restoratif justice itu sesuatu yang baru. Bagi saya tidak, karena basis hukum orang Indonesia itu dua, hukum adat dan hukum Islam. Ya. Itu di Indonesia ya? Di Indonesia, Pak Menko, ya? Begitu besarnya pengaruh hukum adat dan begitu besarnya pengaruh hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Dan sebenarnya tugas negara itu kan memformulasikan kesadaran hukum masyarakat itu menjadi hukum negara. Artinya tidak mentah-mentah begitu aja, tapi melalui satu proses transformasi. Nah, dalam pemidanaan ini, hukum adat kan tidak mengenal penjara. Hukum Islam itu juga nggak mengenal penjara. Ya, hukum Islam itu kalau orang membunuh ya bisa juga dihukum mati, ya, bisa juga ganti rugi, bisa juga dimaafkan oleh ahli warisnya. Dan hukum Islam sama sekali tidak mengenal penjara, walaupun dalam perkembangannya Arab Saudi sekarang punya penjara. Tapi original Islamic law itu nggak ada penjara. Nah, sekarang ini kita berusaha restoratif justice itu, kalaulah masalah itu bisa didamaikan antara pelaku dan korban, antara keluarganya dan sebagainya, itu alangkah lebih baiknya, sesuai dengan asas musyawarah mufakat adat masyarakat kita, yang tuntunan agama kita juga seperti itu. Jadi ambil satu contoh, misalnya orang kehilangan sepeda, nah cari siapa yang nyuri sepedanya? Tentu yang nyuri anak tetangganya. Ya, saling kan? Kenal berarti ya. Ya. Jadi kan kalau dilapor polisi kan anak itu pasti ditangkap, nanti diadili, dipenjara, masuk ke dalam LP anak. Nah. Tapi kalau menggunakan pendekatan hukum adat dan hukum Islam, ya bisa aja dipanggil ulama atau kiai kan, gimana ini dimusyawarahkan, dijelaskan, ya akhirnya mengatakan ya sudahlah, sepedanya dikembalikan, ini dimaafkan saja. Nah, jadi dengan seperti itu tuh pidana tidak dilanjutkan. Jadi ya, tercapailah perdamaian, ya kedamaian dan keadilan, ya saling maaf-memaafkan, lalu timbul harmoni di masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya itu tidak bisa diselesaikan, ya, nah ini hukum pidananya. Nah, yang paling berat itu kan misalnya begini, orang karena kelalaian menyebabkan matinya orang lain, ngantuk-ngantuk terus nyetir mobil nabrak orang. Jadi tabrak itu seorang laki-laki, dia ada istrinya, dia ada anaknya. Tentu anak-anak dan istrinya itu menderita dengan kematian suami dan bapaknya itu. Nah, lalu orang yang nabrak ini pun tidak sengaja mau membunuh. Dia karena ngantuk aja nabrak orang. Nah, kalau orang ini kita penjara 15 tahun misalnya, lalu ya dia juga menderita di penjara, anak-anak istrinya juga mungkin nggak susah, nah sementara korban juga susah. Semua jadi susah. Nah, bisa aja dihukumnya nggak berat-berat, tapi kemudian ada tanggung jawab dari orang ini untuk misalnya menyantuni korban ini. Nah, kalau tercapai perdamaian seperti itu, tidak sepenuhnya menghapuskan pidananya, tapi tercipta satu perdamaian di tengah-tengah masyarakat itu. Dan saya kira semangat spirit seperti ini yang harusnya dikedepankan dalam hukum pidana kita. Jadi kalau kita itu bikin penjara banyak-banyak ya, sebanyak apapun penjara kita bikin, nggak akan menyelesaikan masalah
kejahatan. Karena itu orang yang di luar dimasukin ke dalam, hanya itu aja masalahnya. Jadi sering diolok-olok bahwa sebenarnya penjara itu untuk mengamankan orang kaya, ya supaya nggak dimalingin hartanya sama orang pencuri-pencuri. Ya. Tapi kalau seandainya mengandalkan restoratif justice seperti yang nantinya akan berlaku di tahun 2026 ya, betul ya, betul. Pak Menko. Nah ini apakah tidak mengurangi efek jera yang kemudian ini bisa dikesampingkan begitu oleh para pelaku? Ya sebenarnya begini, soal jera itu kadang-kadang dengan denda bisa membuat orang jera juga. Ya seperti kita tahu negara tetangga kita Singapura tidak banyak menggunakan hukum penjara, tapi dengan denda-denda terus. Makanya dibilang Singapura the fine city. Jadi apa-apa juga dikasih denda. Misalnya kamu buang puntung rokok ya di sini misalnya ya, orang buang puntung rokok sembarangan didenda 10 juta. Nah, paling orangnya kan orang yang vandalisme itu mencoret-coretin tembok segala macam didenda 100 juta. Nah, mungkin lebih takut daripada dia dikurung 2 minggu. Nah, atau dia dipenjarakan 1 bulan. Nah, jadi kalau didenda seperti itu, ya orang penjara tidak penuh sesak, negara dapat duit, bisa dimanfaatkan uangnya itu untuk membantu orang miskin. Jadi sebenarnya kita harus mengubah. Kita ini karena sekian lama dipengaruhi oleh hukum Belanda, yang ada di otak orang itu gimana memenjarakan orang. Nah, itu aja otaknya tiap hari. Untuk apa sih kita penjarakan orang itu? Ya. Jadi apa yang sebenarnya menjadi kendala begitu? Kalau kita ketahui sekarang permasalahan utama adalah over capacity dari lembaga permasyarakatan. Kalau dilihat tadi juga mindset apa-apa penjara penjara itu juga menjadi salah satu kendala. Selain itu apa yang perlu dievaluasi lagi, Pak Menko? Ya, artinya norma-norma hukum dan jenis-jenis pemidanaan itu memang harus kita rubah. Ya tadi lah misalnya soal mengganti pidana badan dengan pidana ganti rugi. Ya, misalnya orang korupsi itu kan terkait sama jabatan. Karena dia jadi bupati lah, maka dia bisa korupsi. Ya, kalau dia udah nggak jadi bupati, siapa yang mau ngasih gratifikasi sama dia? Mana uang APBD yang dia mau korupsi? Nah, lalu kita mau hukum orang itu supaya jadi jera. Nah, dia nggak akan jadi bupati lagi. Apa gunanya kita bicara jera? Nah, jadi sebenarnya kecuali orang mencuri. Kalau mencuri nanti curi ayam dihukum 1 minggu, lepas itu nyuri ayam lagi, lepas nyuri kambing, nyuri sapi lagi. Nah itu nggak jera-jera begitu ya. Tapi itu kan nggak bisa terkait dengan pemidanaan, tapi juga karena kemiskinan kan, karena kemiskinan nggak ada kerjaan, terpaksa dia mencuri. Nah jadi semuanya ini terkait dengan apa yang diprogramkan oleh Pak Prabowo kita ini, bagaimana kita ini supaya kita hapus kemiskinan kata beliau itu, jangan lagi ada orang miskin. Kalau rakyat itu sejahtera, kejahatan itu akan berkurang dengan sendirinya. Ya. Dulu saya pernah mempelajari Pakistan ya, sebuah negara Islam ya, pakai hukum pidana keras sekali. Orang mencuri dipotong tangannya, itu zamannya Ziaul Haq ya. Tapi apa kemudian di Pakistan itu terjadi pengurangan kejahatan? Enggak sama sekali. Inti persoalan Pakistan adalah persoalan kemiskinan. Itu yang harus diselesaikan. Itu yang harus diperangi. Jadi bukan orang mencuri itu secara harfiah tangannya itu dipotong menurut hukum Islam klasik. Tapi secara dipotong tangan itu secara metaforis, dipotong supaya orang itu tidak lagi tangannya itu bisa mencuri. Bukan tangannya dipotong pakai golok. Nah, itu yang harus dipikirkan bagaimana menerapkan hukum itu dalam sebuah dunia modern. Jadi pengalaman saya menyaksikan bahwa di Pakistan ketika diterapkan hukum makin banyak tangan orang untuk tidak hilang. Kalau secara data Pak Menko, ini kan tadi sudah disebut bahwa memang betul ada over capacity. Ini sebenarnya napi-napi yang melakukan tindak pelanggaran apa dan daerahnya ini di mana saja yang sudah mencapai over capacity ini? Yang over capacity? Ya, over capacity itu terutama sekali adalah narkoba. Narkoba ini kan 2 hal ya, narkotika dan obat berbahaya. Yang paling dahsyat itu narkotikanya. Kalau obat berbahaya itu katakan psikotropika itu nggak seberapa, tapi yang narkotiknya itu betul-betul sekarang ini hampir 70% penghuni narapidana di LP itu adalah kasus narkotika. Nah, kenapa itu terjadi? Oleh karena pertama kita tidak intensif memberantas peredaran narkotika di negara kita ini. Penyelundupan masih terjadi di mana-mana dan kadang-kadang dengan skala besar-besaran. Bahkan di Aceh kita lihat kan ada orang-orang tertentu menanam ganja. Ganja itu dijual ya. Jadi bisnisnya mereka begitu. Dan kemudian juga penyelundupan heroin itu masih terjadi dan cukup banyak orang asing yang sekarang ini di penjara-penjara kita yang dihukum seumur hidup, bahkan dihukum mati, belum dieksekusi gara-gara narkotika ini. Dan
hukum pidana kita itu menghukum dua-duanya. Pengedar dihukum, orang yang pengguna dihukum juga. Walaupun kadang-kadang pengguna dan pengedar itu ya orangnya sama. Begitu ya. Tapi ada juga orang yang memang hanya menggunakan, dia bukan pengedar. Nah, mestinya kalau secara akademis kita harus bedakan orang yang menjadi pengguna itu sebenarnya tidak perlu dipidana. Orang itu kan perlu direhabilitasi. Nah, cuman persoalannya apakah negara kita mampu melakukan rehabilitasi ini. Jadi kedepannya itu, dan ini yang sekarang kita pikirkan itu, dan Pak Prabowo berkali-kali juga membicarakan, banyak sekali anak-anak muda, remaja, produktif ya, di penjara gara-gara ini. Gimana kita mengatasi soal ini? Nah, itu kami memikirkan apa yang beliau kemukakan itu. Jadi terpikir juga di kalangan kita, para akademisi maupun juga kita yang ada di pemerintahan sekarang, mungkin kita merevisi undang-undang narkotika itu. Jadi kita bedakan betul mana pengedar dan mana pengguna. Kalau pengguna itu tidak dipenjara tapi direhabilitasi, itu akan terjadi penurunan menjadi salah satu jumlah solusi napi juga begitu ya Pak Menko ya? ya. Betul. Baik. Tidak mudah ya kita ngurusin penjara itu. Saya pengalaman sekian lama saya mengurusin LP itu. Sangat tidak mudah ya. Ibaratnya itu kepala sekolah. Ngurusin anak-anak sekolah aja pusing. Padahal itu anak-anak baik-baik ya. Apalagi kepala LP ngurusin orang penjahat semua. Bagaimana nggak pusing dia itu. Baik, itu yang kemudian memang harus dipikirkan begitu ya. Solusi dan juga langkahnya tadi sudah mulai terbaca begitu, betul ya Pak Menko ya? Kita sudah mulai petakan masalahnya. Dan saya kira kalau ditanya orang 100 hari apa yang dikerjakan Pak Yusril? Ya pertama saya bilang saya membereskan struktur organisasi dan mengisi pejabat-pejabatnya. Itu harus selesai. Itu udah hari ini selesai. Tingkat presiden, tapi kemudian kita petakan masalah yang kita hadapi dan kemudian kita programkan ini baik dalam jangka waktu 5 tahun maupun tahun demi tahun sehingga step demi step itu tercapai. Jadi tugas yang paling pokok saya adalah menyelesaikan berbagai pemberantasan korupsi tadi, ya, termasuk RUU yang masih pending di DPR. Bagaimana kita mempersiapkan pelaksanaan KUHP baru pada tahun 2026 yang akan datang. Baik, kita nantikan bersama tentunya ya, Pak Menko. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda masih menyaksikan One on One, pemirsa. Pak Menko, langsung saja ini. Imigrasi kan ada di bawah Anda. Ya. Nah, ini beredar kabar dan juga berita bahwa bulan depan, per Desember 2024 ini tarif pembuatan paspor naik, Pak Menko. Nah, ini kenapa naiknya dan nanti akan seperti apa setelah kenaikan itu sendiri? Iya, saya belum tahu berapa kenaikannya. Oke. Nanti bisa dicek kepada Pak Agus ya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Baik. Tapi memang ada perubahan paspor kita itu. Paspor kita selama ini kan 5 tahun. Sekarang paspor itu berlaku 10 tahun. 10 tahun. Ya. Jadi mungkin karena itu ada kos tertentu, Lebih gitu ya? ada biaya cetaknya dan lain-lain, lalu kemudian ada kenaikan. Tapi kenaikan itu tidak bisa ditetapkan sendiri, karena itu kan termasuk PNBP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan uangnya itu kan disetorkan ke kas negara. Tapi pemerintah kita kan sebenarnya banyak sekali membuat kebijakan baru di bidang keimigrasian ini, termasuk juga Golden Visa yang dirumuskan pada masa Pak Jokowi. Tentu kita akan kaji ulang untuk plus minusnya di mana begitu ya. Kalau baik ya kita teruskan, kalau kurang baik ya kita perbaiki mana aspek kelemahannya. Betul di Desember ya, Pak Menko ya? Di Desember sudah mulai berlaku kenaikan tersebut kah? 10 atau tahun, sekarang sudah berlaku. Kenaikan itu, kenaikan tarifnya? Karena biasanya sih itu kan dikeluarkan dalam bentuk keputusan kan. Oke. Keputusan Menteri, kalau dulu Menteri Hukum dan HAM, nggak usah Menteri Imigrasi. Tapi itu setelah disetujui oleh Menteri Keuangan, dan itu termasuk PNBP jenis apa nanti saya mungkin sudah berubah ya. Pada waktu saya jadi Menteri tahun-tahun 2000 itu memang Dirjen Imigrasi masih di bawah saya, dan saya tahu berapa menetapkan tarif, dan itu ada yang disetorkan ke negara dan dikembalikan lagi untuk dipergunakan oleh kementerian. Kalau sekarang ini saya masih belum tahu tentang hal itu. Baik, termasuk kapan diberlakukannya kenaikan tersebut? Iya, belum tahu saya. Oke. Tapi memang terjadi perubahan, buku paspor kita itu lebih tebal dan kualitasnya juga lebih baik, jadi lebih sulit untuk dipalsukan, dan keberlakuannya itu dari 5 jadi 10 tahun. Mungkin dengan itu terjadi peningkatan biaya pengurusan paspor. Baik, terakhir Pak Menko, ini kan nampaknya dari 1 jam kami berbincang tadi, banyak sekali PR yang kemudian ini diserahkan oleh Pak Presiden kepada Pak Menko. Nah ini kapan targetnya akan diselesaikan semuanya Pak Menko? Ya, kalau hal-hal mendesak yang cepat dikerjakan tuh kami kerjakan segera, dan kelihatannya sudah banyak yang selesai, seperti masalah internal mengenai struktur organisasi, pengisian pejabat itu tuntas hari ini, dan hal-hal yang mendesak pun kami kerjakan, misalnya masalah pansel KPK itu sudah kami selesaikan. Masalah-masalah lain terkait dengan penyusun prolegnas itu juga kami lanjutkan, sehingga nanti pada bulan Januari kita sudah mempunyai satu program yang sama dengan DPR, apa yang harus kita utamakan untuk kita bahas dalam pembahasan rancangan undang-undang. Begitu juga program aksi di bidang HAM itu juga sedang kita rumuskan sekarang ini. Dan sehingga nanti dalam boleh dibilang 3 bulan ini, sehingga Januari anggaran baru dilaksanakan, maka kita sudah siap dengan program untuk kita laksanakan, sehingga masyarakat betul-betul menikmati atau melihat bahwa terjadi perubahan. Itu yang tentunya dinantikan oleh masyarakat. Selamat bekerja. Sekali lagi Pak Menko, terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir di One on One. Sehat selalu Pak Menko. Iya, sama-sama. Baik, itu tadi perbincangan saya dengan Prof. Yusril Iza Mahendra. One on One kami tutup di sini pemirsa. Saya Tiara Harha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.